Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Baik bukan? Jumpa lagi dengan Bunda Nur. Hari ini Bunda Nur mau cerita. Judulnya Putri Alesa dan 7 Kebiasaan Hebat. Di kerajaan Mentari hiduplah seorang gadis kecil bernama Putri Alesa. Ia baik hati, ceria, dan disayang oleh rakyatnya. Putri Alesa selalu bangun pagi sebelum matahari terbit lalu beribadah. Ia percaya bahwa pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk memulai hari dengan semangat. Namun di puncak gunung gelap tinggallah seorang penyihir iri bernama Penyihir Kelabu. Ia tidak suka melihat semua orang bahagia dan selalu bersemangat. Aku tidak suka melihat Alesa yang selalu bangun pagi dan membuat semua orang bahagia. Ini sungguh membosankan. Sudah saatnya mereka merasakan kabut malas milikku. Penyihir Kelabu mengangkat tongkatnya dan menyebar kabut malas di kerajaan Mentari. Pagi di istana, kabut mulai menyelimuti taman dan para penjaga masih tertidur di pos jaga. Putri Alesa membuka pintu jendela kamarnya dan terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa semua tampak kelabu? Tapi aku harus tetap bangun pagi. Alesa tetap bangun pagi meski langit tampak kelabu dan udara dingin. Ia menyapa ayam di istana untuk bangun dan berkokok. Suara kokok ayam membangunkan beberapa orang di istana. Meski dengan perasaan malas, akhirnya mereka pun terbangun. Ia lalu menyiram bunga-bunga di taman yang tadinya layu agar segar kembali. Setelah itu Alesa pun beribadah dan berdoa dengan tulus. Ya Allah, bimbing aku untuk bisa membawa kembali terang negeriku. Dari doanya muncul cahaya di satu sudut istana menjadi kembali terang. Penyihir Kelabu yang melihat kejadian itu marah. Oh, ini tidak mungkin. Gadis kecil itu bisa melawan kekuatanku. Ia lalu mengirimkan monster-monster ke istana untuk menyerang Alesa. Hai monster jahat, aku akan mengalahkanmu. Putri Alesa yang setiap hari rajin berolahraga, ia bisa melompat menghindar dengan lompatan gesit. Walaupun Alesa seorang putri, ia juga berlatih ilmu bela diri dan ilmu pedang. Dengan sekali tebas, monster-monster itu bisa ia kalahkan. Bertarung dengan monster-monster itu membuat tenaga Alesa sedikit terkuras. Ia butuh makanan yang bergizi. Ia lalu pergi ke dapur, akan tetapi para koki masih tertidur pulas. Baiklah, aku akan memasak sendiri makananku. Alesa pun membuat bubur sayur, telur rebus, dan memotong buah apel. Makanan bergizi memberinya energi untuk berpikir dan bertindak cerdas. Siang harinya, Alesa pergi ke perpustakaan di mana ia suka belajar dan mencari buku-buku sejarah peninggalan kakek buyutnya. Ia membaca buku cara mengusir sihir jahat. Aku harus menemukan cara untuk mengusir sihir jahat itu dan membawa kembali terang negeriku. Di buku itu tertulis bahwa kejahatan akan kalah dengan kebaikan. Alesa pun pergi ke Gunung Bayangan tempat tinggal Penyihir Kelabu. Hai Penyihir Kelabu, aku tahu semua ini ulahmu. Kenapa kau menyebar kabut malas di kerajaanku? Aku sudah muak melihat semua orang bahagia dan semua bersemangat. Apa hebatnya bangun pagi dan rajin belajar? Kebiasaan baik membuat hidup lebih bermakna. Tidak ada yang memaksaku. Semua itu kulakukan karena baik untuk diriku dan hidupku. Tapi aku tak pernah punya siapa-siapa. Tidak ada yang mengajariku tentang kebiasaan baik. Maka izinkan aku untuk mengajarimu. Semua orang bisa berubah,
asal mau mencoba. Kau sungguh tulus, Tuan Putri. Tolong ajari aku ya. Baiklah, aku akan mengajarimu. Tapi tolong hilangkan dulu kabut polos di kerajaanku. Penyihir kelabu mengangkat tongkatnya dan kerajaan mentari kembali terang benderang. Hari mulai malam, Alesa pun beranjak ke tempat tidurnya. Dia selalu tidur cepat agar bisa beristirahat. Sejak saat itu, penyihir kelabu menyadari kekeliruannya. Ia berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Putri. Sekarang aku tahu rasanya bahagia dan orang-orang menyayangiku. Tadinya aku takut orang-orang pasti membenciku. Tapi ternyata kalau kita baik, orang-orang pasti baik pada kita. Sekali lagi terima kasih ya Putri. Ternyata kebiasaan baik yang dilakukan dengan hati yang tulus bisa menyentuh dan mengubah siapapun. Bahkan hati yang penuh sihir kelabu. Demikian cerita dari Bunda Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.